Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah. Hari ini kita kembali bertemu dalam sapaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai hati pikiran saudara-saudara. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita di hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Topik firman Tuhan, pemerintahan Tuhan Allah. Saudara yang terkasih, sangkakala yang ketujuh merupakan sangkakala yang terakhir dan sangat penting. Malaikat yang ketujuh dibunyikan dan terdengarlah suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Apa yang bisa kita lihat dari teks ini? Saudara, teks ini menggambarkan hari kiamat yang akan segera datang. Pada waktu itu Tuhan datang untuk menghakimi. Pada waktu itu tidak ada lagi kesempatan buat siapapun untuk bertobat. Inilah kesempatan buat kita hari ini ketika firman Tuhan ini diberitakan agar kita mempersiapkan diri dengan bertobat. Meskipun waktu kiamat itu tidak ada satupun yang tahu, firman Tuhan mengatakan itu pasti terjadi. Dan sesudah kita mati tidak ada kesempatan, bahkan kita menolak yang namanya reinkarnasi dengan lahir kembali untuk memperbaiki perilaku kita. Saudara, teks ini menunjukkan bahwa masa pemerintahan si jahat atau si iblis berakhir. Tuhanlah yang akan memerintah, dan pemerintahan Tuhan akan berlangsung dengan damai, adil dan tentram. Ini menguatkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita bisa mengalami berbagai ketidakadilan, ketidakbenaran, dan berbagai kejahatan. Saudara, teks ini menjadi renungan buat kita hari ini, bahwa wahyu yang diterima Yohanes ini pasti akan terjadi. Yesus Kristus akan menjadi Raja, dan pemerintahannya mengatasi surga dan bumi ini. Apakah firman ini memberikan dampak pada kita saat ini? Ada orang bijak mengatakan, berkhotbahlah seolah-olah inilah khotbah terakhirmu, supaya kita menyampaikan benar-benar apa yang perlu dilakukan dan dirubah. Senada dengan itu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, seolah-olah hari ini adalah akhir dari kita bekerja. Nasihatilah anak-anakmu seolah-olah hari ini pertemuan terakhir dengan mereka. Dengan melakukan terapi semacam ini, saudara-saudara, maka kita akan melihat mana yang paling utama dalam hidup kita, dan kita akan terhindar dari perilaku pragmatis, membuang-buang waktu, cinta uang, haus jabatan, dan lain sebagainya yang berasal dari dunia ini yang mengikat kita. Saudara yang terkasih, budaya pemerintahan Allah sudah sering diceritakan dan diajarkan oleh Yesus semasa Dia di bumi. Budaya penuh kasih, bela rasa, bukan budaya kerakusan, konflik, dan cinta perang. Selagi kita masih di dunia ini, pemerintahan Tuhan itu pasti akan datang. Marilah kita membudayakan budaya pemerintahan Tuhan dengan hidup dalam kasih, bela rasa dan kerendahan hati. Tuhan memberkati.
Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Allah Bapa buat firman-Mu hari ini, bahwa di dalam diri Yesus Kristus segala pemerintahan di sorga dan di bumi sudah diletakkan di bawah kakinya, dan Dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Ya Allah Bapa, yakinkanlah kami ketika kami masih di dunia ini, agar kami menjadi warga kerajaan Allah yang menunjukkan bentuk pemerintahan Allah yang penuh kasih, penuh damai, penuh dengan kebenaran. Tuhan, ajarlah kami untuk menyatakan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantulah kami juga untuk mengajarkan itu bagi anak-anak kami, bagi saudara-saudara kami. Ya Allah Bapa, hari ini sebelum jemaat-Mu melakukan aktivitasnya, biarlah roh mereka dikuatkan, disegarkan dengan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, dengar dan sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.